Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Selva Melola. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa analisis yang sudah kita lakukan selama belajar analisis sekuritas selama 7 pertemuan ini. Yang pertama itu analisis makroekonomi global di US. Nah, analisis makroekonomi global di US sendiri itu ada beberapa indikator yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu manufacturing PMI, kedua itu GDP, atau tingkat pertumbuhan ekonominya. Yang ketiga itu initial jobless claim atau tingkat pengangguran. Yang keempat itu inflation atau inflasi. Nah, yang pertama itu manufacturing PMI di US itu sejak tahun 2021 hingga di 2022 itu eh, tingkat manufacturing PMI-nya itu baik, tinggi, jadi cukup baik pada tahun tersebut, tetapi sejak tahun 2023 hingga di 2025, seperti yang kita lihat di diagramnya, itu mengalami penurunan di PMI US. Jadi, eh, manufacturing PMI di US sendiri itu sekarang di bawah 50. Jadi, itu artinya tidak baik atau tidak bagus. Kedua, itu indikatornya itu US GDP. Nah, dapat kita lihat di diagramnya sendiri, di tahun 2021 itu setelah pemulihan yang kuat atau pemulihan dari COVID-19 saat pandemi itu, pertumbuhan GDP itu cenderung melambat secara bertahap, seperti yang kita lihat di diagramnya. Dan sampai di tahun 2025 itu, pertumbuhannya itu juga mengalami melambat, pertumbuhan yang cukup melambat. Jadi, meski- tetapi meskipun melambat, ekonomi di US sendiri itu masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Selanjutnya itu initial jobless claim atau tingkat pengangguran sendiri di US itu pada tahun 2021 itu hingga mengalami kenaikan seperti yang kita lihat di diagram. Itu kenaikannya cukup tinggi sekali. Itu karena pandemi COVID-19 hingga membuat tingkat pengangguran sendiri di US itu sangat tinggi, cukup tinggi, anggapannya cukup tinggi. Tapi sejak tahun 2023 hingga 2025 untuk klaim pengangguran sendiri itu mulai menurun atau relatif stabil, tetapi itu eh, masih di tingkat yang stabil rendah. Jadi periode 2021 hingga 2025 terjadi adanya dinamika pasar kinerja di US. Selanjutnya, eh, inflasi di US. Sejak tahun 2021 hingga 2022, US mengalami lonjakan inflasi hingga sebesar 8,0% sehingga memicu kenaikan harga barang. Ini karena adanya pandemi COVID-19. Nah, sedangkan pada tahun 2023 hingga di 2025, seperti yang kita lihat di diagramnya, itu mengalami penurunan dengan tingkat inflasi pada bulan Maret terakhir di 2025 itu sebesar 2,4% dikarenakan adanya kebijakan moneter oleh The Fed. Selanjutnya ini ada tarif Donald Trump, seperti yang kita sudah tahu itu eh, Donald Trump sendiri melakukan tindakan itu tarif yang cukup tinggi ke beberapa negara. Jadi tarif ke Indonesia sendiri itu in- di Indonesia Trump menerapkan pajak sebesar 32% pada awalnya. Dan sekarang itu terakhir kemarin itu menjadi 47%. Jadi itu cukup tinggi, sangat tinggi bagi kita karena tarifnya yang begitu tinggi atau cukup mahal lah. Dan untuk masyarakat tidak hanya untuk Indonesia sendiri mengalami kesulitan, tapi juga untuk masyarakat US sendiri mengalami kesulitan untuk mengekspor barang karena kebijakan dari Trump yang hanya memberikan kesejahteraan untuk dirinya saja dan membuat masyarakatnya kesulitan.
Jadi karena kebijakan Trump ini, dia juga membuat masyarakatnya sendiri kesulitan untuk mengimpor barang ke negara-negara lain. Selanjutnya, itu TKDN, tingkat komponen dalam negeri, mengukur seberapa besar komponen yang digunakan dalam suatu produk berasal dari dalam negeri, baik dari segi bahan baku, tenaga kerja, maupun proses produksi. Nah, jika TKDN ini sendiri dihapus, maka yang terjadi itu adalah tingkat pengangguran akan meningkat dan UMKM di dalam negeri akan sulit dalam bersaing dengan barang dari luar negeri karena perbandingan harga yang jauh berbeda. Jadi kesimpulannya untuk sekarang menurut saya itu tidak berinvestasi terlebih dahulu karena dapat dilihat dari PMI manufacturing yang menurun dan GDP mengalami perlambatan pertumbuhan. Jadi risikonya itu cukup tinggi bagi kita para investor. Jadi lebih baik tidak berinvestasi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tentang Indonesia. Makroekonomi, analisis makroekonomi di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa indikator seperti yang di PPT ini. Indikator yang pertama itu kita lihat sendiri dari manufacturing PMI. Nah, dari diagram itu dapat terlihat bahwa manufacturing PMI di Indonesia sendiri itu kurang dari 50. Jadi tidak bagus. Atau ini masih tidak bagus di manufacturing PMI-nya. Ini sendiri terjadi karena adanya kebijakan dari tarif Trump. Hingga dapat terjadi hal yang seperti ini. Contohnya sendiri, kaos kaki yang kita impor selama ini produksinya menjadi berkurang. Karena manajer produksi mengurangi pembelian bahan baku. Karena pembelian bahan bakunya itu cukup mahal atau cukup harganya itu lumayan, sekarang itu lumayan mahal. Sehingga manajer itu mengurangi produksi. Nah, selanjutnya itu indikator yang kedua itu inflasi. Nah, inflasi di Indonesia sendiri itu yang bagus di kisaran 1,5 hingga 3,5%. Jika inflasi naik, maka harga barang akan mahal. Dan jika inflasi turun, maka tidak bagus karena pembelian barang akan berkurang. Seperti yang kita lihat di sini, itu inflasi di Indonesia di diagram ini eh, di bawah 2. Jadi inflasi di Indonesia itu cukup baik lah anggapannya. Jadi serta dibandingkan dengan US, Indonesia sendiri itu inflasinya lebih baik daripada US. Gitu. Berarti yang ketiga itu yaitu 12 atau tingkat pengangguran di Indonesia. Seperti yang saya lihat kemarin itu di Kompas ID, tingkat pengangguran berdasarkan laporan keadaan ketenaga kerjaan Indonesia pada tahun 2025 yang dirilis BPS, jumlah pengangguran di Indonesia selama setahun terakhir itu lumayan meningkat sekitar 83.000 orang menjadi 7,28 juta orang per Februari 2024. Nah, ini tuh meningkat sekitar 1,11% lebih besar daripada bulan Februari tahun 2024 atau dibandingkan tahun lalu itu tingkat pengangguran Indonesia itu cukup naik atau cukup meningkat pada tahun sekarang atau Februari 2025. Hal ini berdampak ke beberapa perusahaan yang melambatkan fondasi sehingga banyak orang-orang atau masyarakat Indonesia yang bekerja sekarang itu banyak yang di PHK. Namun itu masih hal yang wajar. Selanjutnya itu indikator foreign direct investment. Nah, pada akhir April 2025 itu masih di atas 10. Seperti yang kita lihat di tabel ini, masih di atas 10. Jadi itu stabil atau bagus. Berarti orang asing ke Indonesia, maka tenaga kerja akan terserap atau orang asing akan investasi ke Indonesia. Gitu. Nah, contohnya sendiri itu LG. Nah, selanjutnya itu, indikator yang selanjutnya itu Lowans. Nilai Lowans hingga pada April 2025, seperti yang dilihat di diagram sendiri itu, walaupun terlihat menurun,
tapi masih tetap tinggi dan lebih tinggi dari batas BI yang sebesar 5,75%. Hal ini membuktikan bahwa pada tahun 2025, sektor pinjaman dan pembiayaan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Jadi, eh, pinjaman dan pembiayaan di Indonesia itu masih cukup tinggi pada tahun 2025 ini. Jadi, itu kurang bagus. Selanjutnya itu dari car sales. Seperti yang kita lihat di diagram sendiri, itu hingga pada Mei 2025 itu mengalami penurunan. Ini menandakan tidak bagus, karena ini anggapannya bahwa masyarakat Indonesia itu kurang mampu untuk membeli mobil. Sama seperti di motorbike sales, itu sendiri mengalami penurunan. Sama seperti di car sales, berarti anggapannya masyarakat Indonesia itu kurang mampu untuk membeli motor. Jadi, baik itu car sales dan motorbike sales di Indonesia sendiri itu tidak baik atau kurang, karena masyarakat Indonesia masih kurang mampu untuk membeli mobil ataupun motor. Nah, selanjutnya itu retail sales. Penjualan retail di Indonesia hingga Mei 2025 cukup bagus. Artinya keadaan ekonomi dan daya beli masyarakat membaik pada 2025. Seperti yang kita lihat di diagramnya sendiri, itu pada tahun 2025 itu cukup membaik, cukup bagus. Karena masyarakat Indonesia masih daya belinya masih cukup baik. Contohnya sendiri itu Alfamart dan Indomaret. Meskipun mereka sempat tidak stabil, namun karena mereka menjual kebutuhan pokok berbasis retail, jadi mereka masih tetap bisa stabil kembali. Karena mereka itu menjual barang-barang pokok, bahan-bahan pokok, jadi walaupun sempat tidak stabil, tetapi Alfamart dan Indomaret ini masih dapat menstabilkan kembali penjualannya. Seperti itu. Selanjutnya itu GDP. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri tahun 2025 sebesar 4,87%. Jadi ini anggapannya bagus. Walaupun seperti yang kita lihat di diagramnya itu, pertumbuhannya itu cukup melambat, tetapi ini tetap menandakan bahwa Indonesia cukup baiklah saat ini. Selanjutnya, itu ekspor. Pertumbuhan ekspor di Indonesia per April 2025 sebesar lebih dari 3,16%. Ini adalah kinerja yang sangat baik di Indonesia. Apalagi jika dibandingkan dengan perkiraan negatif, ini menjadi sinyal positif untuk pemulihan ekonomi dan daya saing produk Indonesia di pasar global. Jadi, negara Indonesia sendiri itu sekarang cukup bisa untuk bersaing dengan pasar global. Selanjutnya impor, meskipun seperti yang kita lihat di diagram, nah itu mengalami naik dan turun. Meskipun sedikit di bawah perkiraan, pertumbuhan impor Indonesia pada April 2025 sebesar 5,34%. Yang kita lihat di diagram ini, itu tahun per tahun adalah indikasi positif bahwa permintaan dalam negeri dan aktivitas industri meningkat. Ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang sehat, terutama jika diiringi pertumbuhan ekspor atau pertumbuhan ekspor kita ini semakin naik, maka konsumsi domestik akan seimbang. Selanjutnya itu trade balance. Neraca perdagangan Indonesia sendiri pada April 2025 sangat menguntungkan dan sehat seperti kita lihat di diagram. Ini cukup membaik. Surplus yang besar mencerminkan jika ekspor yang kuat dan kontrol impor yang baik. Ini mendukung stabilan ekonomi nasional serta memberikan sinyal positif terhadap kekuatan sektor perdagangan Indonesia. Jadi sekarang itu ekspor serta impor itu mengalami cukup mengalami kestabilan. Sebenarnya kesimpulannya perekonomian di Indonesia sendiri itu pada tahun 2025 tergolong masih cukup baik secara keseluruhan. Seperti yang kita lihat dari fundamental ekonomi kuat dan stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Sektor perdagangan internasional sangat solid,
atau ekspor dan surplus dagang yang cukup tinggi. Konsumsi domestik mulai pulih terlihat dari penjualan retail yang seperti contohnya Alfamart dan Indomaret tadi. Dan investor asing tetap percaya dan aktif di Indonesia. Namun, di balik semua itu masih beberapa ada tantangan internal seperti pengangguran dan lemahnya penjualan kendaraan yang kita lihat tadi dari car sales dan motorbike sales itu masih mengalami dari itu penurunan cukup tinggi dan pengangguran di Indonesia juga sekarang itu masih mengalami eh, tinggi lah banyak. Jadi kita perlu melihat semuanya dengan baik dulu. Selanjutnya, yang ketiga itu analisis petean cara logistik di Indonesia TBK atau ALI. Pembahasan di sini ada beberapa, yaitu pertama profil perusahaan, kedua produk yang dijual, ketiga harga saham, dan yang keempat itu prospektus atau yang dirilis itu PER dan PBV-nya. Nah, profil perusahaan ini. Pertama, profil perusahaannya. Nah, PT Ancara Logistik Indonesia Tbk sendiri itu didirikan pada tahun 2019. Nah, produk yang dijual oleh PT Ancara Logistik Indonesia sendiri itu secara keseluruhan itu mereka itu menjual jasa pengangkutan laut, transshipment dan intermediate stockpile atau ISP untuk tambang batu bara. Nah, Ali Ancara Logistik Indonesia sendiri itu fokus pada logistik batu bara, termasuk pengelolaan pengangkutan menggunakan kapal tongkang, seperti yang kita lihat di gambar ini. Selanjutnya, ini ada harga saham. Harga saham eh, pertama keluar itu di PT Ancara Logistik Indonesia Tbk itu sebesar Rp272. Ini dikeluarkan pada tanggal 7 Februari 2024. Nah, sampai saat ini itu harga harga saham harganya itu jadi 530. Jadi itu mengalami kenaikan. Nah, kenaikannya ini sendiri hampir 95%. Namun, walaupun harganya sempat naik tajam lalu turun dan sekarang mulai naik lagi, ini menandakan saham ini bergerak naik turun cukup tajam. Nah, selanjutnya itu analisis PER dan PBV pada perusahaan PT Ancara Logistik Indonesia Tbk. Nah, seperti yang kita lihat sendiri, PER-nya sendiri di kali ini cukup tinggi, sebesar 17,57 kali. Jadi, angka ini itu tergolong tinggi. Karena, seperti yang kita tahu, angka PER yang bagus itu adalah di bawah angka 5 sampai 3. Jadi, dapat kita lihat ini perbandingannya jauh sekali. Jadi, anggapannya harga saham dianggap kemahalan. Selanjutnya PBV Ali itu angka yang bagus itu 1, sedangkan di sini angka PBV Ali itu sebesar 7,01 kali. Artinya harga saham Ali 7,01 kali dari nilai aset bersihnya. Jadi angka ini dianggap tinggi sekali dibandingkan nilai bukunya. Jadi dari saya sendiri, untuk para investor, saya tidak menyarankan untuk berinvestasi di PT Ancara Logistik Indonesia Tbk. Karena apa? Karena dari kita lihat dari PER dan PBV-nya itu cukup tinggi atau sangat bisa dibilang sangat tinggi lah dari yang angka yang disarankan. Jadi risikonya sangat tinggi jika kita ingin berinvestasi di PT Ancara Logistik Indonesia. Walaupun harga sahamnya murah, tetapi eh, dari PER dan PBV-nya itu sangat tinggi. Jadi sudah pasti risiko yang akan kita hadapi itu juga akan sangat tinggi. Jadi lebih baik tidak berinvestasi terlebih dahulu. Sekian dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.